Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan taufik serta hidayahnya lah. Kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya salawat barangkai salam marilah sanjungan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayah bunda dan ananda siswa-siswi SDIT Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan harusnya bisa kita manfaatkan untuk kemudian kegiatan yang produktif dengan melakukan berbagai macam hal yang kemudian disyariatkan oleh agama. Dan salah satunya aktivitas itu adalah aktivitas yang dekat dengan keseharian kita, yaitu menuntut ilmu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kemudian menuntut ilmu, nanti kita akan membahas kisahnya orang yang kemudian menuntut ilmu, yang dilepas oleh orang tuanya, kemudian mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang sampai dengan hari ini kita masih mengenal namanya. Sebelum itu kita akan membahas dulu tentang keutamaan majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa ayah bunda dan ananda sekalian, keutamaan majelis ilmu itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan membuatnya berjalan pada salah satu di antara jalan-jalan surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang yang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk-penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim terhadap seorang abid atau ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama terhadap seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, berarti ia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Dan momen saat bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat sekali untuk kita kemudian selalu meningkatkan kualitas keilmuan kita dalam hal kaitannya dengan agama atau dalam kaitannya dengan ilmu sains dan lain sebagainya. Karena dengan di momen Ramadan ini kita menuntut ilmu dalam keadaan puasa, dalam keadaan menahan hawa nafsu, itu akan kemudian membuat kita lebih survive di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita kemudian melihat dari hadis Rasulullah SAW yang tadi, bahwa ketika kita kemudian mendatangi majelis ilmu, maka
malaikat, penduduk langit, bahkan ikan-ikan yang berada di air itu akan berzikir dan memohonkan ampun untuk kita. Begitu berharganya majelis ilmu itu, yang seharusnya dengan adanya majelis ilmu ini, dengan adanya momen Ramadan ini, maka kita harus mengazamkan dalam diri kita bahwa kita akan menghadirkan dalam setiap majelis-majelis ilmu yang ada, yang kita temukan dalam kehidupan kita. Selama ini mungkin kita majelis ilmu hanya sekali dalam seminggu, yaitu dalam sholat Jumat bagi yang laki-laki. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita ikut majelis-majelis ilmu yang lain. Walaupun kadang majelis ilmunya online dan lain sebagainya, dengan mendengar YouTube dan lain sebagainya. Atau ananda semua yang sekarang kemudian sedang belajar, serius untuk kemudian belajar tentang membaca Al-Qur'annya atau mengajinya, belajar tentang ilmu sains, matematika dan lain sebagainya. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal menuntut ilmu kita sudah banyak diberikan contoh oleh para pendahulu. Kita punya para pendahulu yang sangat luar biasa. Ada kisahnya Imam Syafi'i yang ketika kemudian menuntut ilmu, beliau akhirnya menjadi ulama yang terkenal hingga sampai saat ini kemudian kita bisa mengenal beliau. Begitu kegigihan beliau, maka ketika kemudian beliau belajar ilmu agama di Mekah, kemudian harus kemudian berpindah sampai di Madinah, nanti akhirnya kemudian belajar di Irak. Beliau dipesankan oleh ibunya. Ibunya berpesan, wahai Syafi'i, sekarang engkau belajarlah menuntut ilmu karena Allah. Dan kalau seandainya kita tidak bertemu di dunia, maka kita akan bertemu di akhirat. Ini menunjukkan bahwa saat itu seorang ibu tahu bahwa ilmu itu penting bagi anaknya. Maka saat itu kemudian ibunya Imam Syafi'i itu melepas anaknya dengan ikhlas untuk belajar ilmu agama. Maka kemudian ketika Imam Syafi'i sudah belajar di Irak, beliau sudah menjadi ulama besar. Nah, ketika kemudian rombongan dari Irak itu kemudian melakukan haji ke Mekah, dan ada halaqah besar di Mekah, sering tersebut nama Imam Syafi'i, nama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, yang kemudian itu akhirnya membimbing ibunya, apakah Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Imam Syafi'i yang lahir di Madinah? Kalau iya, maka itu adalah anakku. Maka kemudian terdengar itu, maka kemudian muridnya Imam Syafi'i menyampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa dia bertemu dengan ibunya, dan sebelumnya ibunya mengatakan bahwa sekarang kalau kemudian Imam Syafi'i mau pulang, silakan boleh pulang karena dia sudah selesai menuntut ilmu. Akhirnya kemudian anaknya melapor kepada Imam Syafi'i, dan saat itu kemudian Imam Syafi'i mau pulang ke Mekah dari Irak, pulang ke Mekah. Dan ketika pulang, karena beliau ulama besar, akhirnya beliau dihormati segani, dan beliau diberikan banyak kekayaan, diberikan emas, kendaraan, diberikan unta dan lain sebagainya, sehingga kekayaan yang dibawa pulang ke Mekah itu sangat luar biasa. Jadi yang tadinya awalnya Imam Syafi'i itu hanya belajar ilmu agama di Irak, ternyata ketika pulang tidak hanya membawa ilmu agama saja, tapi membawa kemudian kekayaan dunia. Ini pelajaran penting bagi kita, ananda sekalian, para orang tua, siswa, bahwa ketika kita menuntut ilmu karena Allah, maka nanti kita kemudian akan dibimbing oleh Allah untuk kemudian mendapatkan rezeki-rezeki yang lain dengan hal-hal yang kemudian tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Sama dengan kisah Imam Syafi'i ini. Awalnya beliau berangkat ke Irak itu hanya untuk menuntut ilmu, tapi ternyata ketika pulang, karena belum menjadi ulama besar, akhirnya diberikan emas, diberikan perhiasan dan lain sebagainya, sehingga bawaannya itu sangat banyak sekali. Untanya itu ratusan yang akan dibawa pulang ke Mekah. Tetapi sebelum sampai di Mekah, muridnya Imam Syafi'i itu diminta untuk melaporkan kepada ibunya bahwa Imam Syafi'i mau pulang. Ketika kemudian bertemu dengan ibunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, wahai ibunya Imam Syafi'i, hari ini Imam Syafi'i akan pulang. Ibunya kemudian nanya, apa yang dibawanya? Apa yang dibawanya pulang? Muridnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dibawa pulang itu banyak. Ada perhiasan, ada hewan ternak dan lain sebagainya, banyak sekali. Justru ibunya marah, membanding itu, menutup pintu, kemudian kalau kemudian itu yang dibawa oleh Imam Syafi'i tidak boleh pulang. Maka kemudian muridnya Imam Syafi'i kembali ke Imam Syafi'i melaporkan kejadian ini.
Maka kemudian dilaporkan. Maka kemudian Imam Syafi'i tahu bahwa ibunya tidak ingin dia membawa pulang, itu yang dibawa pulang adalah harta. Maka ketika itu harta yang dibawanya dari Irak itu kemudian dibagikan seluruh masyarakat Mekah. Habis, yang tersisa hanya kitab yang kemudian dipelajari selama ini. Maka setelah itu muridnya melapor kembali kepada ibunya bahwa Imam Syafi'i sekarang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dia hanya membawa kitab dan ilmunya. Terus ibunya Imam Syafi'i mengatakan bahwa yaudah kalau begitu Imam Syafi'i boleh pulang. Ini pelajaran penting bagi para orang tua bahwa menuntut ilmu itu kita bukan untuk kemudian soal pekerjaan, bukan soal kekayaan. Tapi menuntut ilmu itu memang betul-betul mencari ilmu, mempelajari ilmunya. Dan kalaupun nanti ada rezeki dunia, uang dan seterusnya, itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian kita melepas anak-anak kita kemudian menyuruh anak-anak kita untuk belajar, maka niatnya adalah agar mereka kemudian mengetahui tentang apa yang harusnya dia ketahui. Bukan kemudian memasukkan mereka ke sekolah karena agar mereka menjadi sesuatu, besok kerja di sini dan seterusnya. Dalam Islam itu keliru gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ini perlu ada perbaikan dari kita. Dan untuk Ananda sekalian, kita harus mencontoh Imam Syafi'i. Betapa luar biasanya beliau belajar mulai dari Mekah, Madinah sampai kemudian ke Irak sehingga menjadi ulama terkenal. Ananda sekalian, dari kisahnya Imam Syafi'i kita bisa melihat betapa menuntut ilmu itu perlu kegigihan, perlu keseriusan agar kemudian kita bisa mendapatkan apa yang kemudian kita cita-citakan. Ananda yang memiliki cita-cita menjadi dokter, maka sejak sekaranglah harus belajar serius agar kemudian bisa mencapai cita-cita menjadi seorang dokter. Ananda yang punya cita-cita menjadi polisi, Ananda yang punya cita-cita jadi TNI, Ananda yang cita-cita jadi pilot dan seterusnya, maka mulai saat inilah, mulai masih saat SD, Ananda sekalian harus serius belajar agar kemudian yang dicita-citakan itu bisa dicapai. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya kalau kemudian Ananda sekalian tidak berusaha agar kemudian Anda mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang cukup untuk mencapai cita-cita Ananda semua, maka itu akan sulit begitu. Tapi ketika Ananda kemudian serius untuk belajar, Ananda kemudian serius dalam mengerjakan PR dan lain sebagainya, maka insya Allah Ananda akan bisa mencapai cita-cita yang kemudian cita-cita itu akan bisa membahagiakan kedua orang tua, akan kemudian mengangkat derajat orang tua Ananda sekalian. Ayah Bunda dan Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Al-Qur'an dan hadis tentang keutamaan ilmu dan contoh juga dari kisahnya Imam Syafi'i, maka ada keterkaitan antara kemudian semangat Ananda dalam belajar dan dukungan dari orang tua untuk kemudian agar Ananda dapat belajar. Ananda semua sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari orang tua, mulai handphone, kemudian dimasukkan ke sekolah, sering diantar setiap pagi, dibuatkan sarapan dan seterusnya. Ananda harus berterima kasih kepada kedua orang tua, dan cara berterima kasihnya Ananda harus belajar dengan serius. Dan momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk Ananda semua belajar, agar kemudian jerih payah orang tua untuk menyalahkan Ananda semua itu bisa dibayar dengan Ananda menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang. Ayah Bunda dan Ananda, siswa-siswi SDIT Nurul Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama momen Ramadan ini kita jadikan momen untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita dalam hal ilmu agama, dalam hal ilmu sains, dan dalam ilmu yang lain. Sebagai kesimpulannya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa lebih belajar tentang ilmu agama, tentang ilmu sains, agar kemudian selesai Ramadan, selain kemudian ketakwaan kita meningkat dengan lantaran puasa kita, ibadah kita bulan suci Ramadan, keilmuan kita juga meningkat.
kita bisa memiliki ilmu dalam ilmu agama dan juga berkaitan dengan ilmu sains. Yang mudah-mudahan itu akan menjadikan kita lebih sukses dunia dan akhirat. Ayah bunda dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya demikian yang dapat Ana sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.